Assalamualaikum semuanya. Sekarang kan udah tahun 2020 nih. Kali ini aku mau share berapa sih gaji TKI Korea tahun 2020. Nanti aku juga mau unboxing nih gaji aku tahun 2020 bulan 1 ya. Tapi sebelumnya aku mau ngejelasin sama kalian berapa sih upah per jam tahun 2019 sama tahun 2020. Jadi upah per jam tahun 2019 itu 8.350. Terus kalau basic per bulan tahun 2019 sebesar 1.745.150 won, itu untuk 209 jam. Nah, kalau untuk tahun 2020 per jamnya itu naik jadi 8.590 won. Untuk tahun 2020 naik sebesar 2,9% nih. Nah, untuk tahun 2020 per jamnya kan tadi 8.590 won ya. Untuk gaji per hari 8 jam tanpa lembur itu sebesar 68.720 won. Nah, untuk basic per bulan tahun 2020 sebesar 1.795.310 won. Itu untuk 209 jam. Terus ada juga nih upah lemburnya. Jadi upah lembur di atas 8 jam ya. Kalau kita udah kerja 8 jam terus lembur. Nah, untuk upah lemburnya ini sebesar 12.885 won. Jadi gaji per jam dikalikan 150%, hasilnya 12.885 won nih. Nah, kalau di Korea kan ada juga yang kerja malam, tapi ada juga yang cuman kerja siang aja. Nah, untuk kerja malam atau yagan itu ada juga nih tunjangan kerja malamnya atau yagan sutang. Untuk yagan sutangnya sendiri per jamnya itu sebesar 4.295 won yang berlaku dari jam 10 malam sampai jam 6 pagi. Jadi untuk tunjangan kerja malamnya itu 50% dari gaji per jam. Hasilnya 4.295 won. Jadi untuk gaji basic di Korea atau UMR di Korea tanpa lembur itu sebesar 1.795.310 won. Cuma kalau ada lembur itu beda lagi. Nah, di Korea kan banyak juga nih yang kerja 2 shift, biasanya siang malam gitu, walaupun ada juga yang siang doang. Untuk yang kerja 2 shift atau siang malam, yang biasanya kerja dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam, terus kalau yang masuk malam dari jam 8 malam sampai jam 8 pagi, itu gaji kotor ya. Gaji kotornya itu sekitar 3.463.918 won. Tapi itu full dari hari Senin sampai Sabtu. Jadi itu masih gaji kotor karena di Korea kan ada juga potongan asuransi kesehatan, potongan pajak, potongan dana pensiun. Terus ada juga kadang-kadang sih ada juga potongan asrama. Nah, sekarang aku mau unboxing gaji aku tahun 2020 bulan 1. Kira-kira dapat berapa ya? Jadi untuk gaji per jamnya itu sama, sigapnya itu 8.590 won. Cuman kalau di pabrik aku itu ngitungnya jumlah hari dalam 1 bulan. Karena bulan 1 itu 31 hari, jadi gaji pokoknya lumayan banyak nih. Jumlahnya itu 216 jam. Gajinya itu, gaji pokoknya ya 1.855.440 won. Cuman kalau bulan 2 karena jumlah harinya dikit, di punggungnya atau gaji pokoknya juga turun. Kalau tahun kemarin kan aku masih 2 shift, masih siang sama malam. Cuman kalau untuk tahun 2020 pabrik aku tuh sekarang dibikin 3 shift. Jadi per harinya itu cuman kerja 8 jam. Jarang banget lembur. Kalau pagi tuh kerja dari jam setengah 8 pagi, pulang setengah 5 sore. Terus kalau masuk sore itu berangkat dari jam setengah 5 sampai jam 12 malam. Terus kalau pas masuk malam itu kerja dari jam 12 malam sampai setengah 8 pagi. Jadi rata-rata 8 jam. Cuman kadang ada lembur sih, cuman nggak tiap hari. Kalau sekarang ini di sini aku ada lembur, jumlah lemburnya tuh dapat 412.320 won. Selain itu, karena aku ada yang shift malam, jadi dapat yakan sutang atau tunjangan lembur sebesar 231.980. Terus karena malam minggu juga masuk nih, jadi biasanya kalau di pabrik tuh ada yang namanya simya sutang atau tunjangan kerja malam pas malam minggu. Aku dapat 128.850 won. Terus selain itu dapat juga hyul sutang atau tunjangan hari libur. Karena waktu bulan 1 aku masuk pas hari Minggu, jadi aku dapat juga hyul sutang sebanyak 206.160. Terus ini ada juga hyul jano, mungkin lembur pas hari libur ya, dapat 17.180 won. Nah, untuk total gaji kotornya itu sebesar 2.851.880 won. Itu masih gaji kotor. Jadi masih ada potongan-potongannya nih. Nah, di sini sebelah sini itu jumlah potongannya nih, aku bacain juga ya. Jumlah potongannya tuh ini sotekse. Sotekse itu potongan pajak sebesar 86.810 won. Terus juminse juga potongan pajak sebesar 8.680 won.
Terus ada juga potongan gelang bohong atau asuransi kesehatan. Kalau di Indonesia mirip BPJS gitu sih. Untuk potongannya sendiri per bulan sebesar 73.610 won. Terus ada juga potongan Gukmin Yonggam atau potongan dana pensiun nih, per bulannya itu sebesar 118.210 won. Cuma kalau potongan Gukmin Yonggam atau dana pensiun ini nanti kalau kita udah pulang ke Indonesia kita bisa mendapatkannya. Jadi biasanya kalau potongan dana pensiun ini misalkan kita dipotong 118.210 won nih, nanti kalau kita udah pulang dapat 2 kali lipatnya. Jadi semakin banyak potongan Gukmin Yonggam atau dana pensiun kita malah semakin untung, karena kayak ibaratnya kita nabung gitu terus bisa dapat kalau pas kita udah pulang ke Indonesia. Terus ada juga Janggyeoyang tuh potongan apa ya? Ya intinya potongan ya, sebesar 7.540 won. Sebenarnya kalau di pabrik aku itu kan yang orang asing itu tinggal di Kisuksa atau asrama. Itu di sini di bawahnya itu ada juga potongan Kisuksa atau asrama besar 100.000 won. Cuman karena aku tinggal sendiri, ngontrak sendiri, jadi di sini itu yang kita gongje itu 0. Cuman kalau teman-teman yang lain ada potongannya gitu sih. Nah, untuk total potongannya sendiri itu sebesar 294.850 won. Terus untuk gaji bersih nih, jadi gaji kotor dikurangi potongan tadi, hasilnya itu 2.557.030 won. Jadi gaji bersih aku segitu tadi, 2.557.030 won. Cuman setiap bulan beda-beda sih, tergantung lemburnya. Semakin banyak lembur, semakin banyak juga gajinya. Cuman sekarang tahun 2020 ini kayak banyak pabrik yang ngurangin lembur sih. Pabrik aku juga yang tadinya lemburnya lumayan banyak, sekarang jadi dikit. Waktu itu aku pernah review juga gaji tahun 2019 sekitar 2.800.000-an ya. Cuman untuk tahun ini malah lebih kecil. Jadi walaupun ada kenaikan gaji dari tahun per tahun, belum tentu gajinya itu lebih besar. Soalnya kadang lemburnya dikurangin. Nah, walaupun gaji di Korea lumayan lah ya, cuman biaya hidup di Korea juga termasuk lumayan mahal. Jadi gaji segitu tuh masih dipotong sama biaya hidup. Mungkin kalau yang tinggal di asrama bisa lebih irit, cuman kalau yang kontrak sendiri, karena kontrak sendiri kan harus bayar sendiri gitu kan, jadi biaya hidupnya tuh jauh lebih mahal. Nah, untuk biaya rata-rata ya, biaya hidup di Korea itu rata-rata dari yang irit banget sampai yang lumayan boros itu mungkin sekitar 300.000 won sampai 1 juta won. Itu tergantung orangnya sih. Kalau di Korea biasanya pas hari raya Korea itu kayak Chuseok terus Solal itu Imlek, biasanya ada juga yang ngasih bonus, tapi banyak juga yang nggak ada bonusnya sih. Kebetulan pabrik aku tuh alhamdulillah ngasih bonus pas Solal atau Imlek. Ini ada bingkisan, kita unboxing ya. Nih, kemarin aku dapat gift set. Kira-kira isinya apa ya? Nih, isinya tuh camci atau ikan tuna. Ini ada yang rasa original kayak gini. Terus ini ada juga yang gochu camci itu yang pedes. Jadi ada 2 rasa. Isinya itu ada berapa sih? Tuh 2, 3, 4, 5, ada 15. Ini tuh gratis, bonus dari pabrik. Nah, selain bingkisan, alhamdulillah banget ya, pabrik aku tuh ngasih bonusan uang sebesar 100%. Untuk per tahunnya 200% sih. Jadi pas hari raya Imlek 100%, sejumlah gaji ini tadi, gaji pokok sekitar 1.795.310 won nih. Alhamdulillah banget. Cuman nggak semua pabrik gitu sih, ada juga yang ngasih bonus sekitar 100.000, 300.000, tergantung pabriknya. Ada juga yang nggak ngasih bonus sama sekali, jadi tergantung pabriknya. Nah, buat kalian yang mau kerja ke Korea atau lagi nunggu panggilan kerja ke Korea, aku doain semoga lancar ya dan bisa cepet berangkat di Korea, amin. Oke, yaudah dulu ya vlog kali ini. Pokoknya jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dan jangan belum follow Instagram aku, jadi follow @cinali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.